Ribuan narapidana dapat remisi di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dua pelaku pencuri kabel milik stasiun TV nasional untuk peliputan HUT RI ke-80 di Monas diringkus polisi. Dua anggota BRIMOB tewas ditembak KKB. Halo, selamat malam pemirsa setia Kriminal Sepekan. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Program yang menyajikan rangkuman berita kriminalitas dari seluruh penjuru tanah air selama seminggu terakhir. Saya Lydia Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita awali dengan berita-berita kriminal dari wilayah perkotaan. Waduh, ada apa nih pemirsa? Ribuan narapidana yang mendekam di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia mendapat remisi peringatan HUT RI ke-80 tahun dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Peringatan HUT RI yang ke-80 tahun kali ini membawa berkat tersendiri bagi para narapidana yang mendekam di lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia. Hal itu dirasakan oleh 179.312 narapidana yang mendapat remisi umum atau potongan masa hukuman, di mana 3.917 narapidana diantaranya bisa langsung bebas. Sementara 192.983 narapidana lainnya mendapat remisi dasawarsa nasional, sebuah remisi yang diberikan setiap 10 tahun sekali saat peringatan HUT Republik Indonesia, dengan 4.500 narapidana juga langsung bisa menghirup udara bebas. Pemberian remisi berskala nasional pada HUT RI kali ini bertempat di Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Salemba. Secara simbolis, perwakilan narapidana yang mendapat remisi umum maupun remisi dasawarsa diberikan sertifikat oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Brigjen Pol Masyudi. Menurut Masyudi, remisi umum dan remisi dasawarsa diberikan kepada semua narapidana tanpa tebang pilih. Namun para narapidana yang terpilih telah berkelakuan baik saat menjalani masa hukuman. Masyarakatan bahwa untuk remisi umum untuk 17 Agustus tahun 2025 ini remisi umum total semuanya jadi 179.312 orang. Ini seluruh Indonesia. Diharapkan narapidana yang telah bebas tidak lagi mengulangi kesalahan dan bisa hidup membaur dan berguna bagi masyarakat dan lingkungan. Dari Jakarta, Teofandi, Berita Nasional TV. Wah, Setnov dapat pembebasan bersyarat pemirsa. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Brigjen Pol Masyudi menegaskan mantan Ketua DPR RI terpidana kasus korupsi Setia Novanto tidak mendapat remisi khusus HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Setnov mendapat pembebasan bersyarat sebelum 17 Agustus karena pengajuan peninjauan kembali dikabulkan Mahkamah Agung dari 15 tahun menjadi 12,5 tahun penjara. Mantan Ketua DPR RI terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto akhirnya bisa kembali menghirup udara bebas setelah sekian lama mendekam di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Setnov bebas berdekatan dengan peringatan HUT Kemerdekaan ke-80 RI. Namun begitu bebasnya Setnov ternyata bukan karena mendapat remisi khusus yang biasa diberikan kepada narapidana saat perayaan 17-an. Menurut Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Brigjen Pol Masyudi, Setnov mendapat pembebasan bersyarat sebelum 17 Agustus karena pengajuan peninjauan kembali dikabulkan Mahkamah Agung dari 15 tahun menjadi 12,5 tahun penjara. Setnov pun bebas bersyarat setelah menjalani 2/3 masa hukumannya dalam kasus korupsi proyek KTP elektronik. Selain itu, Setnov juga telah membayarkan uang pengganti dan hukuman subsidiar selama 2 tahun sebesar Rp49.052.289.803.
Selama berstatus bebas bersyarat, Setnov harus melakukan wajib lapor 1 bulan sekali ke lapas terdekat hingga 2029, serta tidak boleh menduduki jabatan publik selama 2,5 tahun. Sampai 2029. Teknisnya gimana Pak? Maksudnya per bulan, sebulan sekali atau 3 bulan sekali atau gimana Pak? Ya, dia melaporkan ke Bapas yang ada terdekat situ juga bisa, ke Bandung juga bisa. Sebulan sekali? Iya, sebulan sekali. Sebelumnya, Setnov mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dan dikabulkan, sehingga masa hukumannya disunat dari 15 tahun menjadi 12,5 tahun. Selama menjalani masa hukuman, Setnov mendapat remisi atau potongan masa hukuman selama 28 bulan 15 hari. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap sindikat jaringan narkoba Thailand. 4 tersangka berikut barang bukti 26 kg sabu dan 39.000 butir pil ekstasi berhasil diamankan oleh petugas. Keempat pelaku masing-masing berinisial RR, IS, FM, dan FA ditangkap petugas di salah satu rumah di Jalan Sekolah, Medan, Sumatera Utara pada akhir Juli 2025 lalu. Pengungkapan sindikat jaringan narkoba Thailand tersebut berawal dari ditangkapnya salah satu tersangka RR yang kedapatan sedang mengedarkan pil ekstasi dan liquid vape mengandung zat berbahaya. Kepada petugas, tersangka mengaku masih banyak barang haram milik seseorang bandar narkoba inisial J yang kini masih buron tersimpan di dalam rumahnya di Jalan Sekolah Medan. Petugas kemudian menggerebek rumah yang menjadi target tersebut. Hasilnya, petugas kembali menangkap 3 tersangka lain berikut menyita barang bukti sabu-sabu seberat 26 kilo, pil ekstasi 39.650 butir, 34 bungkus narkoba jenis Happy Water, 2.400 gram ketamine, serta 150 liquid vape mengandung zat narkotika yang simpan di lemari kamar. Direktur Reserse Narkoba Poldasu Kombes Jen Kelvin Simanjutak Rabu siang mengatakan masih memburu 2 tersangka lain yang identitasnya sudah diketahui, salah satu diantaranya berada di negara Thailand. Kita melakukan penggeledahan badan dengan informasi yang ada. Tersangka 1 RR tadi didapati di kantong celananya ada 20 butir ekstasi dan 4 cartridge tadi. Sehingga Keempat tersangka mengaku menerima upah menyimpan dan mengedarkan narkoba tersebut dengan imbalan ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Berita Nasional TV. Tim Jatan Ras Polda Sumatera Utara berhasil meringkus 8 tersangka penculikan dan pembunuhan seorang warga berinisial SSL. Korban dibunuh secara sadis dan mayatnya dibuang di perairan Laut Aceh. 8 tersangka, 1 diantaranya merupakan mantan anggota TNI yang menjadi eksekutor penculikan dan pembunuhan ditangkap petugas di sejumlah lokasi berbeda di Aceh, Medan, dan Sumatera Barat. Dari penangkapan para tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti mobil sedan warna hitam yang digunakan membawa jasad korban dari kota Binjai ke Aceh. Dalam menjalankan aksinya, ke-8 tersangka memiliki peran dan tugas masing-masing. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Riko Taruna mengatakan peristiwa penculikan dan pembunuhan terjadi pada April 2025 lalu. Korban yang diketahui sebagai pengusaha tersebut diculik di salah satu lokasi hiburan malam di Jalan Binjai, Sumatera Utara. Korban kemudian dibunuh secara sadis. Mayat korban dibawa ke Aceh menggunakan mobil sedan warna hitam dan dibuang di perairan Laut Aceh. Saat ini petugas masih memburu otak pelaku yang membayar para tersangka untuk menghabisi nyawa korban. Petugas telah mencium keberadaan pelaku yang diketahui berada di negara Malaysia. Meski telah menangkap para pelaku yang diduga sebagai pembunuh bayaran, namun jasad korban yang dibuang ke laut masih belum ditemukan petugas. Belum diketahui motif pembunuhan korban, namun dugaan sementara pembunuhan dilatar belakangi permasalahan bisnis narkoba. Beberapa pelaku yang sudah kami amankan. Yang pertama, yang sudah dititipkan di lapas, kemudian 2 yang sedang
kami proses juga. Satu DPO yang lari ke Malaysia yang diduga sebagai dan bandar narkobanya. Akibat perbuatannya, 8 pelaku yang kini dititipkan di Lapas Tanjung Gusta terancam hukuman penjara selama 15 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga, Berita Nasional TV. Nah itu tadi pemirsa berita di wilayah perkotaan. Selanjutnya kita menuju kriminalitas di berbagai daerah. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kriminal Sepekan Berita Nasional TV. Anda kembali bersama kami di Kriminal Sepekan. Pemirsa, nekat mencuri kabel sepanjang 200 meter milik salah satu stasiun TV nasional. 2 pelaku spesialis pencuri kabel berhasil diringkus petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat di sebuah rumah kontrakan sempit di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Kabel senilai 20 juta rupiah yang akan digunakan untuk kebutuhan siaran langsung peringatan HUT RI ke-80 dicuri kedua pelaku di lapangan Silang Monas. 2 pelaku spesialis pencuri kabel tak mampu berkutik saat diringkus aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat di sebuah rumah kontrakan sempit di kawasan Gambir, Jakarta Pusat malam tadi. Keduanya ditangkap karena nekat mencuri rangkaian kabel tembaga sepanjang 200 meter milik salah satu stasiun TV nasional. Aksi pencurian terjadi pada Kamis dini hari, di mana kedua pelaku mencuri kabel milik stasiun TV yang telah disiapkan untuk kebutuhan siaran langsung peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Kabel senilai 20 juta rupiah itu kemudian dibakar dan diisi kabel berupa tembaga yang dijual kepada pengepul barang bekas harga Rp900.000. Penangkapan kedua pelaku berhasil dilakukan petugas setelah mendapati beberapa petunjuk dari lokasi kejadian. Kedua pelaku diduga merupakan spesialis pencuri kabel bawah tanah yang selama ini paling diburu petugas. Dari salah satu TV nasional mengaku kehilangan kabel ya yang disiapkan untuk siaran 17 Agustus di sekitar Monas Gambir. Jumlah kerugiannya kurang lebih 20 juta dihitung, panjang kabel 200 meter. Dari tim Resmob Polres Metro Jakarta Pusat berhasil mengamankan 2 orang yang diduga melakukan pencurian kabel tersebut. Kamu dapat bagian berapa? 2,5 bang. Kamu ke bagian berapa? 0,5. Yang lain bayar utang. Sisanya bayar utang. Utang siapa? Utang kita berdua. Berapa kali ngambil kabel udah? 2 kali. Baru 2 kali ini. 2 kali ini ya. Ini kamu tahu kabel apa yang kamu ambil ini? Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Polisi juga masih melakukan penyelidikan mendalam guna mengungkap sindikat pencuri kabel lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Wah, kok tega ya bunuh anak sendiri pemirsa. Warga Dusun Bindongan, Desa Karanglor, Kecamatan Manyaran, Wonogiri, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan lansia yang tewas bersimbah darah di rumahnya. Lansia tersebut diduga tewas dibunuh oleh anaknya sendiri yang kini sudah diamankan di Mapolres Wonogiri. Astagfirullahaladzim. Polres Wonogiri mengungkap kasus pembunuhan seorang perempuan lansia yang ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya di Dusun Mendongan, Kelurahan Karanglor, Kecamatan Manyaran. Korban dengan identitas Semirahayu, 57 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah pada Kamis malam 14 Agustus 2025. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi telah mengamankan anak kandung korban sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan warga Wonogiri tersebut. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka di kepala korban yang diduga akibat senjata tajam. Ketua RT setempat yakni Joko Trianto menjelaskan bahwa saat kejadian dirinya bersama warga sekitar sedang melakukan kerja bakti menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia. Namun di tengah kegiatan ia mendapat laporan dari saudara korban di mana suasana rumah korban gelap tanpa ada lampu yang menyala. Dari hal itu warga berdatangan ke lokasi untuk melakukan pengecekan hingga akhirnya menemukan korban sudah tak bernyawa dengan bersimbah darah. Kerja bakti niku sanjang oleh griyane Semirahayu niku dalam keadaan gelap. Nah, keponakan di sini
tidak berani untuk datang ke rumah korban. Terus memanggil saya dan Pak RW dengan dibantu warga, saya datangin ke rumah untuk korban. Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo mengatakan bahwa pihaknya telah menyita sejumlah barang bukti seperti kunci yang diduga digunakan dalam kejadian tersebut. Barang bukti yang diamankan antara lain senjata tajam mandau atau parang beserta gagang dan sarungnya, ring pengunci besi, satu baju biru bernoda darah, serta potongan rambut korban. Yang sudah diamankan, tapi kita dalami secara saintifik. Karena kita harus buktikan tidak hanya berdasarkan pengakuan, tapi pendalaman secara saintifik. Jadi mohon sabar, kita buktikan dulu apakah yang bersangkutan memang benar pelakunya atau bukan. Pelaku kasus pembunuhan ini mengerucut kepada anak korban bernama Dwi Utomo alias Uut 40 tahun. Sang anak diduga kuat menghabisi nyawa ibunya sendiri. Petugas juga masih melakukan pendalaman terhadap anak korban sehingga masih berstatus saksi. Namun diketahui anak korban tersebut dalam kondisi gangguan jiwa. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, seorang lansia berusia 78 tahun di Kabupaten Mesuji, Lampung ditemukan tewas dengan penuh luka bacok di dalam rumahnya. Dari penyelidikan, polisi telah menangkap seorang tersangka beserta barang bukti berupa parang dan kapak yang digunakan untuk membunuh korban. Seorang pria lansia ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumahnya yang berada di Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung. Saat ditemukan, jasad korban yang diketahui bernama Salim ini dipenuhi luka bacok menggunakan senjata tajam mulai dari bagian punggung, tangan, hingga wajah. Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Firdaus mengatakan saat ini tim TKP 308 Polres Mesuji berhasil mengamankan seorang terduga pelaku berinisial IA atas kematian Salim. Dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti berupa parang dan kapak yang digunakan untuk membunuh korban. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku untuk mengungkap motif pembunuhan tersebut. Kesulitan untuk mengungkap pelakunya karena masyarakat sekitar TKP tidak mengetahui dan tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut. Dari Mesuji, Lampung, Immanuel Siborangkir, kontributor Berita Nasional TV, melaporkan. Kita akan beralih ke informasi lainnya, pemirsa. 4 orang pelaku pencurian kendaraan bermotor beserta 1 orang penadah berhasil dibekuk anggota Satreskrim Polres Pandeglang, Banten. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sebanyak 4 unit kendaraan roda 2 berbagai merek, kunci letter T, serta 1 pucuk senjata api rakitan. Beginilah video saat petugas dari Satreskrim Polres Pandeglang menangkap para pelaku curanmor di wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, Banten. Setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan para pelaku curanmor, sejumlah polisi berpakaian preman dari unit Reskrim Polsek Panimbang dan Satreskrim Polres Pandeglang langsung menangkap para pelaku di wilayah Panimbang dan Lebak. Setelah menangkap 1 orang pelaku berinisial DD, warga desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, polisi kemudian melakukan pengembangan ke wilayah Kabupaten Lebak. Di kawasan ini, polisi menciduk 3 orang pelaku berinisial TS, SP yang merupakan warga Kecamatan Luwidamar, Kabupaten Lebak, dan DH yang merupakan warga Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Para tersangka melakukan aksi pencuriannya dengan cara merusak kunci gembok pagar rumah dan mencongkel kunci kontak kendaraan dengan kunci letter T. Selain mengamankan 4 orang pelaku di wilayah Kabupaten Pandeglang dan Lebak, polisi juga berhasil menangkap 1 orang penadah barang hasil curian para pelaku berinisial JH. Tersangka DD merupakan residivis dengan kasus serupa. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita 4 unit kendaraan roda 2, 1 pucuk senjata api rakitan, 1 buah peluru, 1 buah kunci letter T, serta surat-surat kendaraan bermotor milik korban. Selain menangkap keempat pelaku curanmor, polisi juga menangkap 1 orang pelaku sebagai penadah barang curian dengan inisial JH. Dengan pemberatan, yaitu berupa pencurian kendaraan bermotor
Kemudian kita melakukan upaya pengembangan penyelidikan, diamankan 5 orang tersangka, yang salah satunya adalah penadah. Sementara pelaku Dede yang kerap beraksi menggunakan senjata api rakitan mengaku jika senjata api rakitan tersebut ia dapatkan dari warga Cipanas, Kabupaten Lebak, dan telah 3 kali melakukan aksi pencuriannya. Pelaku juga mengaku jika untuk 1 unit kendaraan roda 2 hasil curiannya dijual seharga 3-4 juta rupiah kepada penadah. Cipanas. Itu dari warga atau dari ini? Dari warga. Dari warga. Itu rakit sendiri atau gimana? Rakit sendiri atau gimana? Itu udah curi motor udah berapa kali pakai senjata itu? Setiap mau ini Pak. Setiap mau beraksi pakai itu. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, kontributor Berita Nasional TV. Waduh, lagi nunggu calon pembeli di area perkebunan sawit nih pemirsa. Ada seorang pria diduga sebagai bandar narkoba dicokok petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tebing Tinggi. Mau bilangnya dari mana? Dari tempat ini. Boy, dari mana? Mengetahui kedatangan petugas, tersangka inisial D langsung melarikan diri ke area perkebunan sawit. Namun, pelariannya sia-sia karena petugas akhirnya berhasil menangkapnya di Desa Kesiangan, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Dari tangan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti 5 paket sabu-sabu siap edar dan timbangan elektrik. Polisi menyebut penangkapan tersangka merupakan laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas peredaran sabu-sabu di wilayah tersebut. Usai diamankan, tersangka langsung diboyong ke Mako Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi. Akibat perbuatannya, tersangka terancam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Berisi sabu seberat 12,75 gram. Berikut 1 unit HP Android, uang tunai 300.000 yang diduga hasil dari penjualan sabu. Polisi kini masih mendalami keterlibatan tersangka dengan sindikat jaringan narkoba yang ada di Kota Tebing Tinggi. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Perwira Erlangga, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana karena kami sudah menyiapkan liputan lainnya untuk menemani waktu Anda. Tetap saksikan Kriminal Sepekan. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, 2 personel Brimob Yonsi Nabire gugur dalam serangan brutal oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Aibon Kogoya. Penyerangan ini terjadi saat keduanya sedang bertugas di distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Tim Satgas Operasi Damai Kartens telah melakukan olah tempat kejadian perkara menyusul penyerangan yang menewaskan Brigpol Muhammad Arif Maulana dan Bribda Nelson Runaki. Berdasarkan hasil olah TKP, kedua korban ditembak oleh pelaku bersenjata laras panjang yang diduga kuat merupakan anggota KKB pimpinan Aibon Kogoya. Penyerangan ini terjadi pada Rabu sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Timur. Dari keterangan saksi mata, sempat melihat 2 pria dengan ciri-ciri berambut gimbal dan mengenakan celana pendek terlihat di lokasi kejadian dengan membawa alat tajam dan senjata laras panjang. Selain menewaskan 2 personil, penyerangan ini juga mengakibatkan hilangnya 2 pucuk senjata laras panjang jenis AK-101, 6 magazin serta 1 rompi anti peluru. Dari hasil olah TKP, aparat keamanan berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk selosong peluru, 2 ponsel korban, dan 1 proyektil yang ditemukan di tubuh salah satu korban. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo menegaskan akan melakukan pengejaran dan penegakan hukum terhadap para pelaku yang diduga dari KKB pimpinan Aibon Kogoya. 2 personil Brimob Batalion C, Brimob Polda Papua, Brigpol Arif Maulana dan Bribda Nelson Runaki telah gugur dalam tugas. Keduanya diserang secara brutal oleh kelompok tak dikenal. Saat ini kedua jenazah telah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Aparat keamanan terus memburu kelompok KKB pimpinan Aibon Kogoya
dan memperkuat pengamanan di jalur strategis Trans-Sinabiri Paniai. Dari Jayapura, Papua, Ripandonai, Berita Nasional TV. Demikian berita kriminal sepekan telah menemani Anda pemirsa. Saya Lydia Junita beserta kru bertugas pamit undur diri. Tetap waspada, laporkan kejahatan dan mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman. Selamat malam dan sampai jumpa minggu depan.